Pasangan suami istri Texas menawarkan rumah dan renovasi lewat media sosial. Namun ternyata mereka adalah penipu, mencuri jutaan dolar dari klien mereka yang tidak curiga. Seteknya sampai pemerintah federal berhasil menangkap mereka, mengadili dan memvonis mereka atas tuduhan konspirasi. Kami akan mengungkap detail perilaku mereka yang sulit dipercaya, yang tertulis hitam di atas putih dalam dakwaan federal. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Hukum dan Kejahatan. Hai teman-teman, sebentar saja sebelum kita masuk ke kasus ini, saya ingin membicarakan mitra dan sponsor kita. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika dengan lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan 25 miliar untuk 500.000 lebih klien. Dalam beberapa bulan terakhir saja, seorang klien di Florida menerima 12 juta, padahal asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain dapat 26 juta. Ini 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan membantu Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda, jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/over the counter. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Dua orang dalam kasus ini adalah Christopher dan Rachel yang mulia. Mereka melewati tahun baru dengan mempersiapkan diri masuk penjara. Keduanya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan melalui kawat di Pengadilan Federal Texas Utara. Dan kisah mereka sejujurnya seperti episode Fixer Upper bersama Chip dan Joanna Gaines, tapi kali ini semuanya berjalan sangat salah. Pasangan itu mengaku mencuri hampir 5 juta dolar dari pelanggan untuk proyek pembangunan dan renovasi rumah khusus yang tidak selesai. Detail skema ini sangat mengejutkan, mari kita bahas lebih lanjut. Para hakim, yang merupakan anggota pengelola Judge Dallas Fort Worth Limited Liability Company di wilayah Fort Worth, menggunakan aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjual visi bisnis mereka. Rumah impian mewah yang dibuat khusus sesuai dengan spesifikasi klien mereka. Namun hasilnya hanya begitu. Mimpi itu bukan kenyataan dan cepat berubah jadi mimpi buruk. Sekarang, salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Kristen Newman, dan dia berbicara dengan media Texas, WFAA. Mereka bilang awalnya semuanya baik-baik saja saat dia mempekerjakan juri dengan Christopher memperkenalkan diri sebagai arsitek dan pembangun. Namun semuanya bermasalah karena konstruksi terus tertunda, katanya kepada WFAA. Kami mulai bertanya-tanya kenapa ini belum selesai. Lalu sampai pada, hey, saya rasa kamu membebankan biaya terlalu mahal untuk ini. Pada satu titik saya membayar lebih untuk sesuatu. Saya bilang, hey, bisakah saya minta uang itu kembali? Karena kamu belum melakukannya, itu juga termasuk pembayaran lain. Dia berkata, wah, saya sudah tidak punya uang. Korban lain, Lane Simmons, mengatakan kepada media itu. Kutipannya, mereka datang ke rumah kami dan benar-benar mempromosikan diri mereka seperti pasangan Chip dan Joanna Gaines. Rumah saya, semua yang mereka lakukan salah. Dalam beberapa minggu, ubin dan lantai saya retak, lantai dapur amblas. List eksteriornya terlihat seperti dikerjakan anak kecil. Semua rangka yang ada harus kami bongkar dan bangun ulang. Tangga saya juga harus dibongkar dan dibangun ulang. Tangga itu hanya ditopang oleh satu papan di bagian dalam. Pelanggaran kode demi pelanggaran kode terus terjadi. Kami punya teman keluarga yang kontraktor. Dia memeriksa semuanya dan bilang, bro, banyak yang nggak aman di sini. Ini mungkin pekerjaan terburuk yang pernah saya lihat sekarang. Christopher dan Rachel Judge masing-masing didakwa dengan 7 tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kawat, 1 tuduhan untuk 7 kelompok korban yang masing-masing ditipu hingga ribuan dolar. Dokumen pengadilan menyebut satu pasangan melakukan 12 pembayaran ke keluarga Judge dan kehilangan lebih dari 350.000 dolar. Gugatan perdata diajukan dan salah satu korban menyewa inspektur yang menemukan Christopher bukan arsitek bersertifikat. Para korban mengatakan kepada WFAA bahwa sulit menemukan lembaga penegak hukum yang mau menangani kasus kerah putih ini. Namun Departemen Kepolisian ULIS Texas memang mengambil tugas ini dengan bantuan FBI dan Dinas Rahasia Amerika Serikat. Ya, mari kita lihat pengaduan pidana dan dakwaan terhadap para hakim di Distrik Utara Texas. Berikut bunyinya. Kutipan, ini adalah bagian dari konspirasi dan skema untuk melakukan tipu daya untuk menipu agar terdakwa Christopher Judge dan Rachel Judge mengiklankan bisnis mereka, Judge Dallas Fort Worth. Postingan dan pesan di Facebook, Instagram, dan TikTok menyatakan bahwa mereka memiliki bisnis pembangunan
serta renovasi rumah khusus. Para terdakwa mengaku menawarkan layanan arsitektur, konstruksi, dan desain interior kepada pengadilan, serta secara palsu menyatakan bahwa Christopher Judge adalah seorang arsitek. Setelah calon pelanggan menghubungi Judge Dallas Fort Worth dan menyatakan minat untuk membangun rumah atau merenovasi, Christopher Judge akan mengajukan penawaran di bawah harga pasar untuk proyek tersebut, dengan janji penyelesaian dalam waktu 4 hingga 6 bulan. Ya, sekarang seusai pelanggan setuju untuk mempekerjakan para terdakwa, pelanggan akan menandatangani kontrak dan membayar para terdakwa. Beberapa cicilan dilakukan lewat transfer kawat atau cek, sehingga menyebabkan transmisi kawat antar negara bagian. Banyak korban diarahkan untuk mentransfer uang pembayaran cicilan ke rekening bisnis Chase milik terdakwa. Setiap cek dibuat atas nama bisnis dan disetorkan ke rekening bisnis setelah uang korban disetorkan. Namun para terdakwa sering mentransfer uang tersebut ke rekening Chase lain yang dimiliki bersama dan menggunakan uang itu untuk melanjutkan skema serta untuk kebutuhan pribadi, termasuk barang-barang mewah, menurut seorang agen khusus FBI dari Divisi Kejahatan Kerah Putih. Para hakim akan memulai proyek tersebut, tetapi kemudian semuanya akan terhenti. Para hakim mempekerjakan subkontraktor yang memilih pekerja murah dan tidak berkualitas sehingga hasil kerjanya buruk menurut pengaduan tersebut. Kini, saat korban menghubungi hakim soal kejadian ini, Christoforus dilaporkan selalu mengelak, mencari alasan, dan menegaskan pekerjaan berlanjut jika korban terus membayar. Dan besarnya skema ini sangat besar menurut dakwaan kutipan dari setidaknya sekitar Agustus 2020. Jadi kita kembali ke masa pandemi dan berlanjut hingga sekitar Januari 2023. Para terdakwa menipu lebih dari 40 korban yang tinggal di Enum County di distrik utara Texas, terkait dengan setidaknya 24 proyek konstruksi dan menyebabkan 48 juta. Pasangan itu pernah bermasalah dengan negara bagian Texas karena ratusan pelanggaran kode dan terus mengklaim Christoforus sebagai arsitek. Kutipan, para terdakwa secara tegas mengatakan kepada korban terkait, seringkali melalui email atau pesan teks, bahwa mereka adalah layanan satu atap untuk pembangunan rumah custom. Mereka menawarkan jasa arsitektur, konstruksi, serta desain interior dan dekorasi. Terdakwa secara palsu menyebut Christoforus Judge sebagai arsitek. Akibatnya pada Mei 2022, Dewan Arsitektur Texas mengeluarkan peringatan resmi kepada Christoforus. Judge dan Judge Dallas Fort Worth memberitahu mereka berdua bahwa mereka telah melanggar Kode Administrasi Texas. Ya, dengan menyebut Christoforus JJ sebagai seorang arsitek dan menggambarkan bisnis tersebut sebagai Judge Dallas Fort Worth Arsitektur, serta pernyataan kepada publik karena baik individu maupun entitas tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai arsitek atau bisnis arsitek di Texas. Bahkan dalam dokumen pengadilan kini hanya menampilkan sebagian penipuan yang dilakukan para judge. Dengan jumlah yang dibayarkan kepada para terdakwa berkisar dari sekitar 52.000 hingga sekarang mencapai 364.000. Bahkan itu juga menunjukkan sebagian besar penipuan berlangsung beberapa bulan hingga setahun di wilayah Fort Worth. Sekarang, meskipun jaksa mengatakan bahwa Christopher adalah orang yang mengaku sebagai arsitek dan pembangun, Raquel juga terlibat secara langsung dalam skema ini. Surat dakwaan menyatakan bahwa dialah yang mengatur pertemuan langsung atau jarak jauh dengan calon korban. Menjelaskan kontrak konstruksi dan desain, serta mengatakan bahwa diperlukan deposit sebesar 10.000. Dia mengirim kontrak yang ditandatangani ke korban lewat email sekarang. Dia juga membagikan pekerjaan mereka di Facebook, Instagram, TikTok, serta grup Facebook lokal seperti Alliance, Working Moms, dan Moms of South Lake. Tangkapan layar postingannya dilampirkan di dokumen pengadilan. Penyelidik menemukan bahwa pasangan tersebut mencampur adukkan dana dari berbagai proyek, menggunakan pembayaran dari satu pihak untuk membayar renovasi di proyek lain. Namun mereka juga menghabiskan sebagian besar uang itu untuk diri mereka sendiri. Menurut pengaduan yang disusun oleh FBI, kutipan dari Oktober 2020 hingga Januari 2023, sebagai bagian skema itu, para terdakwa memakai sekitar 865.000 dari cicilan hakim Dallas Fort Worth untuk kebutuhan pribadi mereka, termasuk pembayaran dengan jumlah perkiraan yang tercantum di bawah ini, 285.000 untuk pembayaran gaji kepada para terdakwa,
133.000 untuk penarikan tunai, 82.000 untuk pembelian melalui Amazon.com, 70.000 untuk biaya hukum perdata dan biaya gugatan lainnya, 27.000 untuk pembayaran hipotek pribadi, 10.000 untuk operasi plastik, dan 10.000 di Walmart. Christopher dan Rachel kini setuju menerima kesepakatan pembelaan dengan mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi penipuan kawat. Vonis Rachel dijadwalkan 14 April. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara federal. Hukuman untuk Christopher ketika dia dijatuhi vonis pada bulan Mei lebih berat, yaitu hingga 20 tahun penjara. Pasangan tersebut juga diperintahkan untuk mengembalikan jutaan dolar yang mereka curi dari para korban mereka. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah pengacara pembela pidana dan mantan jaksa Randy Zelen yang memiliki banyak pengalaman dalam menangani kasus penipuan yang kompleks. Seperti yang kita miliki di sini dari Fort Worth, Texas. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Sebelum kita membahas hukuman yang diharapkan untuk Randy atau Rachel dan Christopher yang mulia. Saya belum dalam masalah. Tidak, kami juga tidak mau. Ya, dalam kasus seperti ini mereka juga tidak mau. Tapi apa yang menurutmu menonjol dari cara mereka tampaknya menjalankan skema penipuan ini yang berlangsung selama bertahun-tahun? Tidak ada apa-apa. Dan jelas, saya mengatakan ini dengan latar belakang pengalaman saya di sisi pembelaan selama 35 tahun, 38 tahun secara total. Jadi sebenarnya tidak banyak hal yang belum pernah saya lihat. Jadi ya, berpura-pura sebagai arsitek, sebagai pembangun, sebagai kontraktor. Ya, ini sangat penting bagi para korban, ini juga sangat penting bagi komunitas. Tapi dari sudut pandang seorang pengacara pembela yang terbiasa menangani kasus penipuan kriminal dan perdata yang kompleks, ini adalah, kalau saya bisa berbahasa Prancis, mungkin saya akan bilang de rigueur, ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi saya. Ini adalah cara lain untuk mengambil uang dari orang-orang yang seharusnya tidak akan memberikan uang mereka jika mereka tahu kebenaran tentang Anda. Bagian mereka menghadapi tuntutan federal. Dan saya tahu itu mungkin ada hubungannya dengan cara uang itu didistribusikan, seperti penipuan melalui transfer. Kenapa ini menjadi kasus federal? Nah, ketika Anda berbicara tentang penggunaan jaringan antar negara bagian, dan di sini, seperti yang Anda catat dengan tepat, ada uang yang melewati bank, antar bank, melalui transfer, ada email, bahkan mungkin ada fax, jika memang ada fax yang dikirimkan. Jadi, penggunaan jaringan antar negara bagian dalam perdagangan itulah yang memberikan pemerintah federal, bukan negara bagian Texas, kewenangan untuk ikut campur dan berkata, "Hei, kami yang urus ini." Saat membahas pasangan ini, kita pasti pernah mendengar cerita kontraktor yang menipu dan meninggalkan pekerjaannya. Tapi kamu tahu, pasangan ini sangat terbuka dengan kepribadian mereka, dan mereka aktif di media sosial serta TikTok. Saat kita tahu seperti dari pekerjaanmu, kamu paham di sisi pembelaan. Bahkan ketika kamu melihat para penipu, seperti apa yang menonjol dari kepribadian mereka menurutmu? Yah, kamu berbohong, lalu kamu harus berbohong lagi, dan kemudian kamu harus berbohong lagi. Untuk menjaga 2 atau 3 kebohongan sebelumnya tetap berjalan. Saya tidak ingin menggeneralisasi terlalu luas, karena saya telah mewakili banyak orang yang dituduh melakukan penipuan, yang sangat diam-diam dalam cara mereka melakukannya, sangat selektif dalam cara mereka melakukannya. Dan tentu saja ada sisi sebaliknya seperti yang kita lihat di sini. Dengan para hakim yang sangat vokal, nyentrik, supel, itulah cara mereka menarik klien mereka. Kamu punya misalnya Bernie Madoff dari dunia ini yang sangat pendiam. Bahkan salah satu triknya adalah dengan berkata, "Saya tidak mau bisnis Anda," yang justru membuat saya semakin ingin berbisnis dengan Anda. Jadi kamu punya tipe penipu seperti itu, sangat pendiam, sangat hati-hati, sangat sederhana, dan lalu ada juga penipu yang benar-benar mencari perhatian. Karena mereka ingin menarik bisnis dan uang. Dan gaya hidup itu semakin membuat mereka berani, bahkan semakin terang-terangan, semakin terbuka. Itu adalah analisis psikologi 101 terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda.
Saya telah mewakili berbagai orang terkait penipuan. Saya telah mewakili orang-orang yang bisa Anda ajak berlibur, makan malam bersama, yang mungkin bahkan sangat berniat baik dalam usaha bisnis yang mereka jalani. Tapi kemudian sesuatu berjalan salah. Dan ketika seharusnya mereka berbelok ke kiri dan menutupnya, lalu berkata, "Maaf, ini tidak berhasil. Jadi marahlah padaku. Gugat aku secara perdata." Tidak, mereka berbohong untuk tetap menjalankannya, berharap semuanya akan kembali normal dan semuanya akan baik-baik saja. Dan bola salju itu semakin lama semakin besar, dan kamu harus terus berbohong lagi dan lagi untuk mempertahankannya. Saya pernah mewakili dokter, orang-orang yang sangat hebat, berniat baik, yang terjebak dalam sebuah skema, dan alih-alih meninggalkannya, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Apapun alasannya, baik karena keserakahan, malu, penghinaan, atau berharap semuanya normal kembali. Dan ya, saya juga pernah mewakili orang-orang yang jika Anda membuka rongga dada mereka, maksud saya, mereka memang penipu, mereka tidak bisa menahan diri. Ini mirip cerita kalajengking dan katak. Kalajengking adalah seperti apa adanya kalajengking. Ia tetap akan menyengat katak. Meskipun itu berarti mereka berdua akan tenggelam. Dan saya juga berpikir, dan saya senang kamu menyebut Bernie Madoff, karena dalam skema yang dia jalankan, dalam banyak hal, itu sebenarnya baik-baik saja. Ini ada orang yang memberikanmu keuntungan luar biasa yang tidak dilakukan orang lain saat ini. Tapi kenyataannya, itu hanya mengambil uang dari satu akun, lalu memindahkannya ke akun lain. Akhirnya itu menjadi skema Ponzi, seperti rumah kartu yang runtuh. Mereka punya satu proyek rumah, dan kita akan membayar pekerjaan yang sedang berjalan. Bukan pekerjaan yang bagus, tapi kita akan membayar renovasi yang sedang dilakukan dengan uang yang diberikan orang lain untuk proyek lain. Bagaimana pendapatmu? Jenis kejahatannya memang berbeda dengan Bernie Madoff. Skala lebih kecil, tetap jutaan, tapi tampaknya tetap bisa dibandingkan dari upaya yang dilakukan. Hei, jika kita dapat renovasi baru, uangnya bisa untuk membayar yang sebelumnya dan seterusnya, akhirnya seperti bola salju. Itulah inti skema Ponzi. Lagi pula, bagi banyak orang, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kalau kamu menjalankan usaha kecil dan itu sepenuhnya legal dan sah, berarti kamu memang menjalankan usaha kecil. Seringkali kamu menggunakan uang yang baru saja masuk untuk membayar tagihan dari 1 atau 2 bulan yang lalu. Selama tak ada yang datang padamu membawa uang dan menentukan penggunaannya, kamu bebas memakainya. Dan selama kamu tidak berbohong kepada orang-orang tentang keadaanmu untuk membuat mereka berinvestasi lebih banyak. Begitulah cara usaha kecil beroperasi. Jika kamu cukup beruntung memiliki banyak uang di bank dan memiliki cadangan, Tuhan memberkatimu. Tapi bagi banyak pemilik usaha kecil, ini memang seperti itu. Uang masuk hari ini, saya bisa lunasi tagihan bulan lalu. Dan itulah siklus bisnis. Tapi inti dari skema Ponzi bukan sekadar mengambil uangmu untuk investasi baru atau mengambil uangmu untuk membayar orang lain keuntungannya. Itu terjadi ketika kamu berbohong tentang hal itu dan kamu tidak memberitahu orang tersebut begitu saja. Kamu mengambil uang mereka dari sana. Mereka ingin uangnya diinvestasikan bukan untuk membayar orang lain. Mereka membayar kamu agar kamu menghasilkan lebih banyak uang, sehingga mereka juga mendapat lebih banyak. Intinya, ini soal uang dan kebohongan. Alasan palsu yang kamu gunakan untuk mengambil uang itu dan apa yang kamu lakukan dengan uang tersebut. Dan kenyataannya kamu terus-menerus gali lubang tutup lubang, dan kamu bahkan tidak benar-benar meminjam. Karena itu investasi, bukan utang, bukan, dan omong-omong, kamu juga bisa kena masalah dengan itu. Tapi seringkali ini adalah investasi ekuitas. Jadi saya berbohong padamu supaya kamu mau berinvestasi dengan saya. Tetangga saya sudah 2 minggu mengetuk pintu, bertanya, "Hey Randy, mana investasiku? Saya butuh uang itu kembali. Saya harus bayar uang kuliah. Ini investasi jangka pendek seperti yang kamu janjikan." Saya bilang, "Oh tidak, kami baru saja menutup kesepakatan dan semuanya akan baik, padahal saya berbohong karena uang kalian tidak benar-benar diinvestasikan. Uangmu dipakai untuk membayar dia, dan dia juga dibohongi karena mengira saya baru menutup kesepakatan bisnis. Padahal tidak. Saya meyakinkanmu berinvestasi dengan saya.
Dan dalam kasus ini, begitu. Mereka dituduh dan telah mengaku bersalah mencuri sekitar 5 juta dan itu terjadi dari tahun 2020 hingga 2023. Beberapa korban ingin proses pengadilan dipercepat dan kami mencari departemen kepolisian yang bersedia menangani hal ini. Banyak departemen ini mungkin tak dirancang untuk menangani kejahatan kerah putih seperti FBI. Saya yakin para pemilik rumah punya banyak cerita tapi tidak di kasus ini. Kontraktor sering meninggalkan pekerjaan tanpa konsekuensi, biasanya tanpa tuntutan, paling jauh ke pengadilan perdata kecil. Ya, dalam kasus seperti ini saya rasa kalau melihat kasus seperti ini, seberapa sering sebenarnya kasus seperti ini diproses secara hukum. Maksud saya, kasus ini memang terlihat cukup besar, tapi rasanya hal seperti ini juga bisa ditemukan dalam skala yang lebih kecil, dan biasanya tidak pernah ada tindakan apa-apa. Benar sekali. Meskipun setiap kasus berdiri sendiri, ada hal-hal tertentu yang dilihat oleh jaksa atau aparat penegak hukum di tingkat lokal dibandingkan dengan tingkat federal. Tentu saja, jika kita menuntut orang setiap kali ada perselisihan bisnis, kita tidak akan bisa membangun penjara dengan cukup cepat. Dan ada perbedaan besar antara melanggar kontrak dan melakukan penipuan. Mungkin saja itu adalah hal yang persis sama, tapi itu soal waktu. Jadi, misalnya, jika saya mencoba meyakinkan Anda untuk berinvestasi di bisnis kertas catatan tempel kuning saya, jika pada saat saya meminta Anda untuk berinvestasi, misalnya saya mencoba meyakinkan Anda untuk memberikan saya 10.000 dan pada saat saya meminta uang itu kepada Anda, saya sedang bernegosiasi dengan sebuah perusahaan yang akan menyediakan kertas untuk saya dan juga lem, bagian belakang, serta lemnya. Teknologi baru ini di mana kertasnya bisa menempel selamanya dan tidak akan melipat seperti telinga anjing, dan saya benar-benar sedang bernegosiasi dengan mereka, dan misalnya negosiasinya gagal, saya belum menipu Anda. Saya mungkin tidak bisa mengembalikan uang Anda karena saya sudah menggunakan uang Anda. Saya tidak menipu Anda. Saat saya memberitahu tentang kesepakatan dan perusahaan baru ini, saya sedang bernegosiasi dengan mereka. Mereka hanya perlu melihat bahwa saya punya modal kerja. Tidak ada perusahaan seperti itu tidak ada. Saya bahkan tidak pernah bisa menjalankan bisnis ini karena Post-it memiliki paten atas teknologinya. Itu penipuan, dan perbedaannya adalah apa yang saya katakan, kapan saya mengatakannya, dan apa yang saya yakini benar. Sebenarnya ada berapa kasus sih soalnya mereka ternyata kurang ahli renovasi rumah. Kamu tahu ubinnya mulai lepas dan hasilnya tak sebagus foto yang mereka tunjukkan. Kasus ini sangat bergantung pada pengakuannya sebagai arsitek yang mereka jual, bukan pada pekerjaan yang belum selesai atau hasil buruk. Ya, tentu saja. Kebohongan yang bisa dengan mudah dibuktikan benar atau salah secara objektif memang memudahkan jaksa untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejahatan. Ini bukan sengketa perdata yang harus diselesaikan di pengadilan perdata dan akan berproses di peradilan selama 5 hingga 10 tahun. Tapi tidak berbeda dengan jika saya berkata kepada Anda, saya seorang pengacara dan saya ingin Anda mempekerjakan saya untuk kasus Anda, lalu Anda membayar saya uang muka sebesar 25.000. Saya bukan seorang pengacara, saya tidak memiliki izin praktik hukum, saya tidak pernah memiliki izin praktik hukum. Itu kasus yang sangat berbeda dibandingkan jika saya berkata kepada Anda, saya seorang pengacara, bayar saya 25.000 dan Anda membayar saya. Lalu saya melakukan pekerjaan yang buruk. Itu mungkin lebih bersifat perdata dibandingkan dengan saya yang sama sekali bukan seorang pengacara. Itu cukup mudah dalam hal melakukan penipuan pidana, di mana Anda membuat pernyataan palsu yang material, lalu Anda mempercayainya. Dan ya Tuhan, maksud saya, ya. Dan dari sudut pandang kebijakan publik, kita tidak ingin orang-orang berkeliaran berpura-pura menjadi pengacara padahal mereka bukan. Bayangkan kerusakan yang bisa ditimbulkan arsitek palsu, seperti membangun gedung yang runtuh dan menewaskan orang di dalamnya. Karena itu, arsitek wajib punya lisensi. Mereka mencuri sekitar 48 juta dan tidak jelas apakah orang-orang itu akan mendapat uangnya kembali atau berapa banyak yang bisa dikembalikan.
Mereka menghadapi Rachel hingga 5 tahun penjara dan Christopher hingga 20 tahun. Ini bagian dari kesepakatan pembelaan sebagai pengacara pembela. Maksud saya berdasarkan apa yang mereka tuduhkan, apa yang sudah mereka akui, apakah ini kesepakatan yang bagus untuk mereka dibandingkan dengan apa yang bisa saja terjadi? Ya, saya punya keuntungan karena saya melakukan ini sebagai pekerjaan. Karena itu, saya dapat mengakses komputer pengadilan dan melihat perjanjian fisik tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem peradilan pidana federal dan kejahatan pidana federal, semuanya dalam sistem peradilan pidana federal diringkas menjadi poin-poin. Bayangkan seperti Scrabble, di mana tiap huruf punya poin tertentu. Dalam hukum pidana federal, setiap kejahatan memiliki jumlah poin tertentu. Ada hal-hal yang kamu lakukan dalam kejahatan yang 99% waktu justru menambah poin. Jadi misalnya penipuan melalui kawat, poin yang diberikan untuk penipuan melalui kawat adalah 7, padahal kamu bisa mendapatkan hukuman hingga 20 tahun. Lalu jumlah uang yang kamu curi dari orang-orang atau jumlah uang yang kamu dapatkan dari penipuan kriminalmu juga membawa poin tersendiri. Dan kemudian ada hal-hal lain yang kamu lakukan untuk mendukung kejahatan itu, yang juga membawa poin. Jumlahkan semua poin. Jika mengaku bersalah, kurangi beberapa poin. Lalu kamu melihat ke sebuah bagan yang disebut bagan hukuman. Dan bagan hukuman itu punya sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikalnya adalah poin-poinnya sampai ke angka 43. Sumbu horizontal adalah riwayat kriminalmu, lalu lihat di bagan di mana keduanya bertemu. Jadi dalam kasus ini, misalnya, untuk sang suami, saya sudah meninjau perjanjian pembelaan, dan dengan perjanjian pembelaan itu, meskipun perjanjian tersebut sebenarnya tidak memberikan perhitungan poinnya. Ada kesepakatan di mana pemerintah dan pihak pembela telah menetapkan bahwa hukuman Chris tidak akan lebih dari 78 bulan. Dan hakim sebenarnya harus menyetujui itu. Ini bukan hal yang umum terjadi dalam praktik pidana federal. Seringkali Anda tak tahu durasi hukuman, dan hakim tak terikat kesepakatan Anda. Dalam kasus ini disebut si plea. Di sini, pemerintah dan pihak pembela sama-sama setuju bahwa hakim harus menyetujuinya agar hal ini bisa terjadi. Chris tidak akan dihukum lebih dari 78 bulan jika ini berjalan sesuai rentang pedoman hukumannya. Tabel itu kemungkinan menunjukkan 63 hingga 78 bulan. Jadi kalau kamu melakukan perhitungan cepat, tingkat pelanggaran dasar dia adalah 75 juta. Sekarang dia punya 25 poin, setelah tambahan 18 poin, kemungkinan mereka juga menambah dengan peningkatan lain. Dia mendapat pengurangan 3 poin karena menerima tanggung jawab dengan mengaku bersalah. Dan itulah kemungkinan dia akhirnya berada di kisaran 63 sampai 78 bulan ini. Pemerintah dan pembela sepakat hakim tidak akan menjatuhkan hukuman lebih dari 78 bulan, bisa kurang tapi tidak lebih. Menarik ya, jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya. Mengenai para korban, maksud saya ada satu orang yang kehilangan lebih dari 360 ribu, maksud saya bosnya peluang mereka mendapatkan uang itu kembali. Kalau saya tidak salah ingat, Chris diwakili oleh pengacara yang ditunjuk pemerintah. Menurut saya, kemungkinannya hampir tidak ada. Akan ada perintah restitusi, dan itu seperti putusan lainnya. Dan jika mereka dipenjara, jika dia dipenjara, maka 1 bulan akan dipotong dari uang apapun yang dia terima dari hasil kerjanya di penjara, atau apapun yang dia lakukan di penjara. Dan kemudian akan ada sebagian dari penghasilan apapun yang dia miliki ke depannya yang akan dipotong. Jika dia memenangkan lotre, maka orang-orang ini akan dibayar jika dia bisa mendapatkan sejumlah uang. Selalu merupakan ide yang baik sebelum vonis untuk menunjukkan kepada hakim bahwa Anda telah berusaha, saya pernah mengalami hakim memandang saya. Randy, klien Anda datang, tidak memberi Anda $1 pun untuk dimasukkan ke dalam escrow. Baiklah, yang mulia, dia memang benar-benar tidak punya uang. Randy, dia punya ponsel, membayar tagihan, punya mobil, membayar cicilan, menyediakan makanan, membayar sewa rumah. Saya lihat dia datang dengan pakaian.
Jangan bilang dia tidak bisa menabung. Saya tidak peduli apakah itu 500, 1.000, atau 1.500. Bahkan bukan soal uangnya, tapi prinsip bahwa kamu menganggap itu cukup penting untuk dicoba. Saya pernah membuat hakim sangat marah hingga ia keluar ruang sidang 15 menit untuk menenangkan diri. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Selalu minta klien memberikan Anda 500 yang mulia. Dia sudah berusaha, dia sudah mencoba, dan itu akan berarti sesuatu. Jika klien Anda jutawan, itu mungkin tindakan bodoh. Tapi jika klien harus mengisi pengungkapan keuangan untuk departemen percobaan, berarti klien Anda sebenarnya tidak punya uang. Datang membawa sesuatu berarti sesuatu bagi seorang hakim. That's why itu poin yang bagus. Kita akan lihat bagaimana hasilnya saat pasangan ini dijatuhi hukuman. Maksud saya, jelas orang-orang ditinggalkan dengan kekacauan besar di rumah mereka. Randy Zellan, pengacara kriminal dan mantan jaksa. Terima kasih atas diskusinya di Law and Crime, kami menghargai waktunya. Senang bisa bersama Anda. Itu aja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.